Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu sini, Bro. Sini dong, Pak. Oh, sono boleh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan kita dan menganugerahkan beragam nikmat kepada kita. Insya Allah kita akan mulai pembahasan kita tentang apa? Masih bab tohar. Bab toharo. Kemarin tentang apa? Penting. Hadis berapa kemarin, Pak? 104. Wah, jangan itu dong yang punya saya dong. Oh ya, punya bapak ya beda ya. Iya. Salah. Sekarang bab buang air kan? Iya. Istinja kan sudah mulai belum tuh? Belum ya? Udah, yang istinja pakai batu. Oh, sudah sampai istinja pakai batu segala? Kemarin Oh hari iya, betul, sudah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu juga sudah dibahas. Iya. Kemudian juga istinjanya sudah dibahas. Iya. Wah, sudah sampai selesai nih Bu, kita selesai. Hadis tentang Allah melaknat orang-orang yang terlaknat sudah ya? Sudah. Yang suka kencing di pinggir jalan. Iya. Ya, yang cerita dubes Mesir itu ya? Yang dubes Mesir kencing di jalan. Oh ya, ada. Tapi itu zaman Mubarak Bu, sekarang mah nggak ada lagi insya Allah. Kemudian berarti kita hadis. Oh iya, buang air berhadap-hadapan, berbelakang-belakangan juga nggak boleh ya? Sudah. Udah. Kemudian tentang tidak boleh pegang kemaluan dengan tangan kanan sudah ya? Ya. Sudah. Belum terasa. Udah itu ah. Udah. Udah. Sampai meniup-niup. Niup-niup. Iya. Setan sudah. Niup-niup setan udah. Selesai Bu. Ada buah air yang penting. Tidak boleh menghadap kiblat sudah kan? Sudah. Sudah. Subhanallah. Belakangi juga nggak boleh. Sekarang tinggal keluarnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis berapa? Ini hadis kalau yang di ini 91. Si bab tohar kan? Masih bab tohar. Masih jauh tohar, masih panjang riwayat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadisnya betul? Qala man atal ghaita falyastatir. Dibahasnya sudah, cuman dibaca hadisnya belum. Atau hadis sebelumnya? Wah, ini waktu habis dari hadis ya. Alhamdulillah. Pikirannya jalan semuanya, kenapa ada nyari? Udah Bu, 91 aja Ustaz. 91 ya. Ya udah 91 udah. Wa Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man atal ghaita falyastatir. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat buang air maka hendaklah ia membuat tabir. Itu yang saya katakan tadi, al-aslu yang pokok. Ini hadis ini menjadi kunci. Bahwa ketika kita bertoharoh, ya, ketika kita bersuci, ketika kita membuang hajat, qobulain, baik itu BAK, BAB, maka kita harus menggunakan sitar atau kita beristitar alias kita menutupinya. Begitu ya, ada sitar, baik itu sitar itu di kiri kanan, depan dan belakang, kira-kira agar semuanya tidak terlihat, sehingga hadis ini sesungguhnya di zaman kita sekarang ini
sudah selesai ya, dan selesai pengertian selesai itu artinya karena kita sekarang sudah punya budaya jamban, sudah budaya jamban di kamar mandi ya, di kamar mandi di rumah sudah ada pintunya dan sebagainya. Malah kalau kita datang ke ke toko-toko bangunan ya, mungkin lebih dari setengah isi toko bangunan itu urusannya tentang kamar mandi WC ya gitu. Dan ini menjadi sebuah kesadaran yang tiada terhingga ya. Dan WC ini sekarang sampai ada WC yang sangat nyaman ya, bisa nyaman, bisa nonton TV, bisa apa segala macam, apa yang disebut dengan dry toilet gitu ya. WC kering terutama. Kenapa WC itu mesti kering? Itu karena di barat itu hawanya dingin, jadi kalau basah bikin bikin dingin gitu ya. Ini belum basah, jadi makanya dia harus kering biar kemudian menjadi aman ya. Dibikin wangi, dibikin suara artifisial ya, biar apa yang dia lakukannya nggak bunyinya nggak kedengaran keluar gitu ya. Pakai iringan apa, ada apa suara deras, kalau pintunya masuk kuncinya ditutup sek, jadi kayak air terjun. Ada suara itu pakai speaker, di kuncinya ditutup cek, kayak air terjun suaranya, biar dia apa segala macam itu tidak kedengaran keluar. Jadi di zaman modern sekarang justru berbicara tentang WC, kamar mandi, atau maksud WC ya, bukan kamar mandi, dia menjadi sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dulu ini 15 abad yang lalu, dengan memperhatikan sosial kultural, memperhatikan peradaban yang ada ketika itu, maka urusan buang air ini menjadi urusan yang sulit, berat begitu ya. Jadilah sembarangan begitu ya, jadilah sembarangan. Dan Islam, subhanallah, dari 15 abad yang lalu mengarahkan sesuatu yang lebih sempurna. Begitu Diki. Jadi kehebatan yang di barat itu adalah hikmatun thallah. Dia adalah kebaikan yang dimiliki oleh umat Islam tetapi hilang dan kemudian ada di kalangan mereka. Wa nahnu ahaqqu biha, dan kita lebih berhak untuk itu. Jadi kalau kemudian kita sebagai negeri muslim tetapi jorok, WC-nya kotor, ini itu dan lain sebagainya, nah ini tentu adalah setback begitu ya. Harusnya kita forward gitu, kita ke depan dan kita menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih baik ya. Jadi secara konsep alhamdulillah kita sudah mengamalkannya. Nah, bagi ibu bapak yang belum sempurna membuat konsep kamar mandi yang lebih tertutup, lebih bersih, lebih higienis, ini harus kemudian tepuk jidat, apa istilahnya? Tepuk jidat itu apa sih? Harus sadar lah begitu ya, bahwa kita ini masih tidak sempurna keislamannya. Jangan kalah sama orang barat. Walaupun orang barat tuh karena kita mah ya ada sebagian lah, kalau saya sih enggak sih, insya Allah ya. Assalamualaikum. Kalau bahasan selalu membaik-baikkan kita. Oh iya, bersih kayak begitu. Tapi kalau cebok nggak pakai air, ya kalau gitu mah kita pakai air, tapi tetap juga bersih menurut saya. Ya, pakai air aja kita mah, tapi tetap bersih, gitu ya. Menurut Ibu Mira, tapi menurut orang boleh mendingan pakai tisu aja. Berikutnya, wa anha radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ghaiti qala ghufranaka. Akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Dan masih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia keluar dari kamar mandi, keluar sudah mengeluarkan hajatnya, ia mengatakan ghufranaka. Ghufranaka itu aku memohon ampunanmu. Ghufranaka. Akhrajahul khamsatu wa sahahahu Abu Hatim. Dikeluarkan oleh khamsah. Maksud khamsah siapa? Diriwayatkan oleh khamsah, oleh 5. Siapa yang maksud 5? Muslim. Hah?
Abu Bakar. Eta mah Abu Bakar mah tuh Khulafaur Rasyidin itu ibu. Oh, dari Abu Bakar, dari mana Abu Bakar? Ah, Abu Daud, Tirmidzi. Di luar Bukhari Muslim. bukan Bukhari Muslim, mas Saikhon atau dua Saih. Kalau Khamsah? Ya yang 5, benar. Yang 5 itu siapa? Nah, yang 5 itu adalah 4 plus 1 ya, pengarang Sunan plus Imam Ahmad. Welo. Kalau nama Jawa. Jadi lama-lama saya jadi Jawa lagi nih kalau ini. Ya Jawa Barat. Hah? Iya. Khamsah itu 5 itu adalah penulis kitab Sunan plus Imam Ahmad. Jadi Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Imam Ahmad apa nama kitabnya? Sunan mah bukan 4. Sunan mah Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan apa barusan? Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Kalau Ahmad apa kitabnya? Musnad. Lupa lagi, ulang-ulang, selalu lupa. Ya? Yang muda mah enggak kali Ustaz. Lupa nih sih, nggak bisa jawab, sama. Nah begitu. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kalaulah Rasulullah SAW keluar dari WC, maka ia mengatakan, ghufranaka, aku memohon ampunanmu. Tadi kita masuknya harus tertutup. Setelah selesai, istinja selesai dengan taharah, maka istinja, maka ia keluar. Ketika keluar membaca ghufranaka. Ketika masuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung dari Setan perempuan dan setan laki-laki. setan laki dan setan perempuan. Jadi berlindung begitu. Setelah selesai kemudian keluar. Nah itu kalau saya memiliki beberapa makna. Makna yang pertama menurut saya, yang namanya buang air kecil atau buang air besar itu adalah hadas, ya, oke? Hadas. Yang karenanya maka dia harus berwudu, ya. Yang karenanya dia harus berwudu kalau mau sholat, ya. Karena dia tidak sah sholatnya karena tidak toharoh, karena ada hadas. Hadasnya hadas kecil, maka dia harus berwudu. Yang kedua, hadas ini, ya, kenapa menjadi membatalkan wudu? Karena dia mengeluarkan kotoran, gitu kira-kira. Kotoran dari tubuh, dan itu adalah najis. Yang bila kotoran yang dikeluarkan itu nempel pada badan, pada pakaian, serta tempat sholat pula tidak batal, tidak sah. Sehingga kemudian namanya kotoran, namanya najis. Tadi bukan kotoran. Namanya najis itu adalah sesuatu yang harus dibuang, harus dijauhkan dari kita, begitu kira-kira. Sehingga bagaimana kemudian WC itu harus betul-betul membuang dua hal tersebut, ya, menghilangkan, ya, dua hal tersebut. 15 abad yang lalu nggak ada cara membuangnya. Kalau sekarang ada septic tank, ada air pembalut, ada ada pembersih, ya, di kloset, ada disiram dan seterusnya, sampai kemudian dia adalah bersih. Sehingga dengan demikian, karena kita berpikir, karena dia adalah fitrah, ekskresi atau pengeluaran kotoran dari tubuh kita ini tidak boleh, tidak harus kita lakukan. Dengan demikian kita terhindar dari godaan setan, baik setan perempuan dan laki-laki. Insya Allah kita akan menjadi lebih fresh lah gitu dalam menjalani kehidupan itu. Tapi bagaimana ya, namanya juga BAB, baunya ada gitu kira-kira, kencing juga ada, pesingnya dan lain sebagainya. Khawatir setelah secara zat itu hilang, mungkin ada bau, ada wangi dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran, silakan Bu Yana ke dalamnya Bu. Tuh ada karpet khusus tuh Bu Yana, silakan. Oh, mojok. Silakan Pak. Ini pendukung akhir kuatnya. Menang Pak, akhir Pak.
Nah, kemudian dia ingin lebih yakin keluar itu, maka kemudian zikirnya adalah ghufranaka, aku memohon ampun. Nah, yang terakhir, masuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Keluar kita ghufranaka. Kenapa? Ini menunjukkan ini dikarenakan ketika kita melakukan BAB itu harus sendirian, nggak boleh berdua. Yang namanya sendirian berisiko didatangi setan. Hatta ketika ia dalam suasana atau proses buang air itu. Nah, semangat inilah yang harus kemudian kita pahami betapa Islam gitu ya, dengan aturan syar'inya, dengan tata cara yang harus kemudian dilakukan ini membuat kita menjadi hidup lebih bersih, lebih lebih bersih lah, lebih bersih, lebih tertata, lebih apik, sehingga segala sesuatu itu dihindarkan dari kekurangan, dihindarkan dari kotor, dihindarkan dari sesuatu yang merusak amal dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut saya hikmah terpenting dari urusan soal kamar mandi, tentang WC dan seterusnya, begitu ya. Lanjut, nggak cepat selesai. Mau kemana sih? Hah? Mau kemana buru? Oh iya, masih tebal ini, bukan segini masih. Ya kita mau ke surga aja pula. Mau kemana lagi? Ya? Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa'amarani an atiyahu bi thalathi ahjarin fawajadtu hajaraini wa lam ajid thalithan fa'ataituhu bi rawtha fa'akhadahuma wa alqa ar-rawtha wa qala hadha rijsun aw rijsun akhrajahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Ad-Darqutni itsnaini bi ghairihima. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW masuk ke kamar ke WC, dan sebelumnya ia memerintahkanku, yaitu memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membawakan kepadanya 3 batu. Kemudian aku temukan 2 batu saja, dan aku tidak menemukan batu yang ketiga. Dan aku membawa rautah itu kotoran binatang yang sudah kering, dan Rasulullah mengambil 2 batu tadi dan kemudian melemparkan yang rautah yang satunya lagi. Dan ia berkata, hada rijsun, ini adalah kotor, ini adalah najis, begitu, au riksun, atau dia kotor. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan ditambah oleh riwayat Ahmad dan Darqutni itsnaini bi ghairihima I'tini bi ghairiha, bawalah yang selain itu. Maksudnya kalau di riwayat tadi mah ngambil yang 2 melempar yang 1, kalau di riwayat yang lain yang 2 aja siniin gitu, yang berarti yang satunya tidak diambil oleh beliau. Ya, maknanya sama saja. Dan ini sekali lagi menunjukkan hadis ini tentang pembolehan beristinja selain air. Boleh beristinja selain air. Apa istinja, Ibu? Bersuci dari hadas. Bukan bersuci dari hadas. Cebok lah kalau Cebok lah. Nah, orang kita mah begitu, cebok begitu. Bahasa Sunda naon dah. Omeh. Bahasa Indonesianya cebok. Nah, di kamar Purmadar minta. Jadi karena toharo saya katakan istinja itu harus dengan air. Tapi ternyata dalam riwayat diterangkan dia bisa dengan tanpa air. Jadi jangan kemudian kita berpikir negatif tentang orang barat yang cebok dengan tisu gitu, Ibu. Sama batu aja boleh. Hanya kalau dengan tisu caranya minimal 3 kali, karena Rasulullah SAW memerintahkannya dengan 3 batu. Nah, oleh karena itu si bahan untuk membuat atau melakukan cebok selain dengan air itu harus juga dari bahan yang suci. Jangan menggunakan bahan yang
yang najis begitu ya. Jadi Ustaz, ini ada tisu terbuat dari daging babi, nggak boleh. Ya. Ada nggak tisu dari daging babi? Begitu ya. Silakan dibikin 2 soft sudah nggak apa-apa. Biar yang di belakang nanti nggak kelihatan sama saya. Jadi sekali lagi semangatnya bahwa berwudu itu bahwa beristinja itu tidak mesti dengan air, bisa juga dengan selain air. Yang penting sekali lagi dia menjadi bersih. Nah, Ibu Mira jangan mikir gimana bersihnya ya, jangan pikir. Saya juga nggak kepikiran. Dengan kayu boleh nggak? Dengan kayu boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu nanti dengan tulang. Oh ini. Nah, tulang tidak boleh. Tulang termasuk najis ya? Kan tidak jelas apakah dia bangkai, apakah tulang manusia, apakah tulang apa, ya jelas. Karena ketidakjelasan itu maka kemudian menjadi terlarang. Oke, masih istinja. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayustanja bi azamin. Aduh, si ibu baru aja ngebahas sudah ada si ibu. Hebat Ibu Mira mah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi azmin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhirani. Rawahu Daruqutni wa sahahu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk beristinja dengan tulang atau dengan kotoran yang sudah kering, kotoran binatang yang sudah kering. Kalau ibu nanya, ini kok sedikit ini kotoran? Nah iya, namanya juga di Arab, ya kering. Sekelilingnya ada unta, ada domba, ada himar, ada kuda, yang namanya kotorannya di mana-mana lah, gitu ya. Dan kering lagi, ya, kering. Kalau di kita ya lembab, dombanya kagak ada, sapi kagak ada, udah nggak ada, udah pakai motor, pakai mobil. Jadi sekali lagi ini dikit-dikit raus, dikit-dikit rawat gitu ya. Raus ini nih kotoran yang kering. Ya. Kenapa demikian? Karena keduanya tidak bisa mensucikan, ya. Innahuma la yutahhirani, karena keduanya tidak bisa mensucikan. Karena saya katakan lagi, al-istinja yang pokok adalah dengan air. Untuk membersihkan itu adalah dengan air, begitu ya. Ya, kalau di alam modern sekarang memang tersisa tinggal 2 sih sebetulnya, ya. Tersisa tinggal 2, yaitu air dengan tisu sepertinya. Ada yang lain nggak? Ada yang tahu? Selain air dan tisu untuk cebok? Oh, daun mah itu kalau lagi camping itu. Dengan batang kelapa yang begitu itu bungleng ya. Kayu. Ya, kayu. Ibu pernah pakai begitu? Enggak Pak Ustadz. Berandai-andai ya. Iya. Mengandaikan atau pernah? Pernah mendengarkan dari Pak Ustadz juga. Oh, Bukan Pak gitu. Ustadz Hilman, Oh, Pak Ustadz yang lain. Dari batang. Ya, menurut saya yang dipakai sekarang, Bu, di zaman modern kan kita orangnya modern, modern kita, bukan orang primitif. Sudah nggak pakai batu lagi. Dia batu, kakak. Kan sekarang tuh tinggal ada tisu dan air. Kalau saya tanya ada selain itu nggak? Misalnya pakai hair dryer gitu, pakai hair dryer. Atau pakai steam. Air juga ya, steam air juga. Atau steam angin, apa istilahnya, kompresor. Ya, kompresor kayak kita bersihin busi gitu. Iya, kain harus dibuat. Tidak, ya tidak. Korea itu mengembangkan apa yang disebut dengan bidet, ya, kalau di Korea, dan itu sekarang sudah masuk Eropa. Bidet itu yang biasanya bidet itu air juga. Bidet itu semprotan, jadi tangan tidak dengan tangan, dipijit, nanti airnya mau panas dingin apa bisa diatur-atur. Cuma saya mau lihat tuh ada yang pakai kopi apa?
kopi teh gitu. Jadi sekarang ada kalau kita itu karena tapi kalau di Indonesia biasanya sederhana hanya diputar saja ya, karena kalau itu sudah di set mau yang kotak kencangannya berapa segala macam gitu ya. Jadi si bidatnya itu dikasih pemanas jadi hangat, duduk tetap, aduh, gitu. Saya pernah merasakannya masalahnya. Dan itu sudah dikembangkan di Korea, sekarang produknya sudah masuk ke Eropa. Ke Indonesia, nggak perlu ke Indonesia mah kelihatannya, nggak akan laku gitu. Nah tapi itulah suasana bahwa sekali lagi modern itu memang tidak bisa lepas hanya dari dua atau gabungan antara air dan tisu, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut, biar cepat selesai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Aduh, ini gawat juga nih. Rawahu Darqutni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah bersucilah dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu disebabkan air kencing. Nah ini tentu saja instansi di situ tidak dalam pengertian sekedar istinja. Istinja is okay, ya kita harus sangat bersih, tetapi juga menghilangkan seluruh sifat najis air kencing yang sudah dikeluarkan. Makanya dia harus dibilas, disiram, begitu kira-kira sampai kemudian hilang. Karena perilaku tidak hati-hati berkaitan dengan kencing, inilah yang menyebabkan siksa kubur. Gitu ya. Jadi babnya apa? Sebalik motivasi itu apa sih? Bahasa Arabnya takhwif. Kalau bahasa Sundana ningsieuna. Bahasa Indonesianya menakut-nakuti kurang enaknya. Ancaman kayaknya ini akhirnya jadi agama kekerasan gitu kan. Ada ancaman apa bahasa yang lebih tepat itu? Peringatan, kehati-hatian gitu ya. Kita harus berhati-hati, kehati-hatian karena ternyata hal yang kecil, bukan hal yang besar, bukan hal yang begitu. Ternyata itulah yang mendatangkan kesulitan gitu ya. Dan itu disebutkan adalah apa? Siksa kubur. Adalah siksa kubur. Nauzubillah. Ya. Ada penjelasan lagi? Masih dengan nada yang sama di hadis berikutnya, walil hakim aktsaru adzabil qabri minal bauli wa huwa sahihul isnad. Dari riwayat Hakim itu nama kitabnya adalah Al-Mustadrak. Dari dalam kitab Al-Mustadrak, penyebab utama daripada siksa kubur adalah dari kencing. Berarti ini kencing mah memang problem lah ya. Kencing mau dikasih gula juga jadi penyakit malahnya, jadi kencing manis tadi ya. Jadi diabetes. Pokoknya jangan sembarangan tentang kencing ini. Ya. Ini aneh kapan ya dengarnya? Jadi nggak tahu saya sama. Aneh lupa tuh. Oh lupa. Ya Jadi jangan laporan sama saya kalau lupa. Ngasih tahu kita ke salah satu. Jadi kalau kita apa hadis atau apa aneh lupa. Kalau kita dapat sisa kubur, maka itu pertanda kesana-sananya bakal susah tuh katanya. Kalau kita diawali kita dapat sisa kubur, dimulai dengan sisa kubur, maksudnya maka kesananya tuh ya iya. Itu kata Zainuddin MZ almarhum ya, bahwa sisa kubur itu persekot. Itu gimana tuh? Ya itu kata Zainuddin MZ. Tapi nggak ada. Kalau riwayat hadis ya harus dicari lah, saya belum yakin. Tapi kalau dari logika ya, dari logika misalnya dari hadis ini. Masalah kencing aja bikin siksa kubur. Kalau dusta, berbuat zalim, korupsi, kencing aja disiksa di kubur, apalagi korupsi kan kira-kira. Di kubur kayak apa gitu kira-kira. Main logika ya Ustaz. Iya,
bolehlah kita main logika. Kan artinya hal yang sederhana saja bikin siksa kubur. Atau bisa dalam pengertian lain. Biasanya orang itu kalau hal yang kecil ia tidak hati-hati, maka juga di hal yang besar. Semakin ia hati-hati terhadap hal yang kecil, maka dipastikan dia juga memiliki kehati-hatian di hal yang lebih besar. Kira-kira begitu. Yang urusan kencing aja yang nggak ada ancamannya di akhirat, kan nggak di akhirat tuh, baru dikubur. Itu sudah disiksa di kubur, apalagi yang sudah ancamannya di akhirat. Gitu. Syirik, gitu ya. Durhaka kepada orang tua, malah durhaka kepada orang tua lebih dulu lagi daripada air kencing. Karena uququl walidain itu siksanya didahulukan di dunia. Ya. Yang orang Minang orang mana saya juga nggak tahu. Jadi Malin Kundang. Malin Kundang itu kurang dieksplor. Kalau misalnya harus bisa jadi tempat wisata itu. Tempat wisata direka-reka aja ngarang-ngarang. Pokoknya orang datang banyak ke Padang lah ya, jadi turisnya laku. Tapi yang lebih penting semangatnya itu tetap bergelora. Ya. Kalau alam anak-anak kita sekarang tahu nggak cerita Malin Kundang gitu ya. Dan itu menurut saya penting karena dia siksanya didahulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, bukan lagi di alam kubur. Nah, Didahulukan tapi di sana nggak dapat lagi siksa kan? Didahulukan. Jadi di akhiratnya nggak siksa lagi. Lebih parah lagi. Udah habis Dunia gitu. dapat di akhirat dapat. Hah? Didahulukan. Ya kalaupun enggak juga kan ada dosa yang lain sudah menanti ibu lah. Karena kan kalau dia sudah durhaka kepada orang tua, berarti dia tidak dapat ridhonya. Kalau sudah tidak ada dapat ridhonya, maka dia tidak akan dapat ridho Allah. Kalau orang nggak punya ridho Allah, apa yang dilakukannya pasti dosa. Orang nggak dapat ridho Allah. Ridho Allah, fi ridho walidain. Itu. Nah ini yang harus dipahami. Itu sama nggak Ustaz konteksnya dengan potong tangan Ustaz? Katanya kan kalau kita tidak dipotong tangan di dunia, maka siksanya di akhirat lebih berat lagi kata Rasul kan Ustaz? Iya makanya dipotong di dunia. Tapi di akhirat dia nggak dapat siksa lagi. Kalau nggak tobat, dapat. Udah buntung masih nyuri lagi. Nyurinya via itu internet lagi ya. Atau ini apa melalui Raihan Jalalwardi. Apa? Raihan Jewelry, itu, ya. Atau apa lagi yang investasi emas itu harganya ditaikkan nanti dapat bonus. Harganya ditaikkan jadi satu gramnya itu 700.000. Jadi 1 gram 700.000. Oh 1 gram 100.000 nggak apa-apa karena yang 700.000 itu nanti bukan hanya sekedar membeli tapi itu ada investasi. Waalaikumsalam, setiap bulan dia dapat 10%, baru jalan 2 bulan, akhirnya bulan ketiga macet, bulan keempat nggak keluar, terus kontraknya habis, terus ditawarin mau lanjutin kontraknya apa mau dijual, nah, gitu. Akhirnya, kalau mau dijual ke pasar aja, ya udah 1,8 dijual laku 1, berapa, gigitnya ada 500 juta hilang. Nah keganti sama setoran cashback yang 10%-nya selama 3 bulan ya, gitu hari. Ya, mau ngomong malu sama orang kelihatan bodohnya. Hanya pada diem. Kalau tidak malu itu 23 triliun itu dikejar pasti ya. Ada biaran begitu kira-kira. Begitu tentang. Jadi gini, tentang didahulukan dan kan begitu nanti ada Jaket-jaket ya, dari tubus. Oke, ada lagi? Lanjut ya? Lanjut aja. 97. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an taq'uda 'ala al-yusra wa tansibal yumna rawahul Baihaqi bi sanadin dha'if. Wah, ini agak susah juga nih prakteknya gimana nih?
Dari Suraqah bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kami tentang cara duduk di tempat buang air, yakni agar kami duduk bertumpu pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Gimana tuh? Bertumpu pada kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Bingung kan? Gimana? Jadi kayak anjing dong ya? Kayak anjing. Gimana? Bertumpu pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini nih. Oh gitu. Orang udah berakhir. Gimana mau Ini susah amat ini ya. Gimana nih? Iya seperti itu. Udah berani. Harusnya doib. Doib cenah pohon. Kalau saya sih bukan soal di doib atau tidaknya, ini membahas, saya katakan berulang-ulang bahwa ingat lagi bahwa yang namanya fikih apa, masih ingat? Bukan memahami hukum-hukum syara yang berkaitan dengan amal mukallaf, baik dari ucapan dan perbuatan, didasarkan dalil yang rinci. Jadi bukan berdasarkan asumsi, ya, atau kira-kira, tetapi dalil, kira-kira begitu. Sekali lagi, memahami hukum-hukum syara berkaitan dengan amal mukallaf. Apa amal mukallaf itu? Apa yang harus dilakukan oleh orang akil balik? Ya, amal mukallaf, baik itu ucapan, perbuatan, harus dengan atau didasarkan dengan dalil yang rinci. Dari manakah dalil rinci itu? Baik itu ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah atau ijma dan qiyas. Jadi memang harus ada dasarnya, begitu kira-kira. Nah, balik lagi, ini buku apa? Bulughul Maram. Buku Bulughul itu apa? Kumpulan hadis-hadis yang disusun berdasarkan bab fikih, gitu kan? Bab fikih. Nah, bab fikih itu macam-macam, ada 4 secara garis badan, ada garis besar. Ada ibadah, dan ibadah itu ada toharo, ada sholat dan lain sebagainya. Nah, ini kita babnya bab toharo. Nah, diterangkan. Nah, di sini babnya bab buang air, ya, bab buang air. Buang air itu dari berbagai sisinya, tempatnya, cara apa, bagaimana istinjanya, bagaimana doanya, zikirnya dan seterusnya. Nah, di bab yang ini kita membahas tentang cara duduk, menunjukkan bahwa cara duduk berbuang hajat itu diatur, kira-kira begitu. Oke, sampai di situ. Nah, bagaimana artinya bahwa memposisikan cara duduk berbuang air, membuang air itu adalah sunnah, begitu. Inilah yang kemudian mendalilkan bahwa yang namanya kencing harus jongkok. Nah, begitu. Jadi barusan itu sebetulnya jongkok, cuma saya nggak kebayang dengan penjelasan tadi. Bertumbuh kepada kaki kiri dan menegakkan kanan. Ya walau alam ya, nggak kebayang gimana. Nah, ini mungkin buat laki-laki, yang bisa kebayang kan? berdiri Sekarang berdiri bagaimana? Boleh tidak? Harus berdiri. Kalau ada urinoan kemarin kan kita bahasnya, harus berdiri. Karena kalau duduk susah pas sampai pancarin ke atas. Gak mungkin begitu. Harus berdiri. Nah, tapi artinya begini, masalah itu diatur, gitu ya. Dalam fikih itu ada. Karena kalau bicara tentang fikih, itu ujung-ujungnya adalah bab pengandaian. Jadi berandai-andai. Nah, kalau kemudian pengandaian itu konsepnya sudah terpenuhi dan kita lakukan hal itu sesungguhnya boleh. Cuman kita kan harus cari dalilnya, karena harus cari yang rinci. Nah, tentu pembolehan berdiri kencing di urinoa, begitu ya. Pembolehan kencing berdiri misalnya di kloset misalnya, itu karena berbagai didasarkan dalil. Dalilnya tadi sudah kita bahas, dalil-dalil yang bersifat umum.
dari yang sifat umum itu, maka kemudian kita akan ketemukan, oh kalau direkod bukan di apa di istilahnya direka ulang gitu ya. Kalau direka ulang kita melihat oh kencing itu yang kayak mana diperbolehkan, maka kencing sambil berdiri itu menjadi boleh. Apabila kemudian hal-hal yang membolehkan itu tidak ada, maka kita kembali kepada pokok bahwa yang nama kencing harus jongkok. Akhirnya nggak ada, itunya nggak ada. Kita lagi perjalanan di mana begitu ya, sudah kebelet, nggak bisa WC tidak ada, kecuali harus bisa kencing di tempat terbuka, maka berlaku kembali aturan tadi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi secara tidak mesti segala sesuatu itu dilakukan di tempat yang sesuai ya. Misalnya saya kemarin kita sudah bahas tentang menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu tidak boleh. Membelakangi juga tidak boleh. Tapi itu disyaratkan kalau dia di tempat terbuka. Jadi ceritanya kasusnya rumah saya sendiri ini. Ini 4 kamar mandi di tempat saya. Ini semuanya menghadap kiblat. Itu ketika itu ditanya, ini Ustaz katanya kalau diiniin, saya mah lupa. Yang ingat si arsitek karena muslim arsiteknya. Ini gimana Ustaz? Bisa nggak ya nih? Iya saya bilang bisa aja karena ditutup. Dan saya pikir kan kiblat kadang-kadang agak miring kan, ini udah pas itu apa? Tahunya kiblatnya pas kan? Miring. Enggak, jadi ini pas. Ini lurus loh. Jadi ini arahnya menjadi. Tapi secara kali lagi itu dikarenakan sekali lagi persyaratannya bukan persyaratannya, artinya kondisi yang mengharuskan sebagaimana yang terangkat dalam fikih itu tidak sesuai, itu kira-kira ya. Tapi bila kemudian mau disesuaikan itu insya Allah berpahala. Jadi sebagaimana saya ceritakan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu masjid-masjidnya itu sekali lagi dalam posisi yang sangat luar biasa ya. Saya rasa itu ya soal posisi duduk. Intinya yang diterangkan yang dimaksud adalah dalam posisi jongkok ya, untuk buang air itu dalam posisi jongkok, tidak boleh berdiri gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Wa'an Isa bin Yazdad dari Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyanthur dzakarahu 3 marratin rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Dari Isa bin Yazdad dari ayahnya, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kencing salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mengurut kemaluannya 3 kali. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Jadi mengurut yang dimaksud adalah meyakinkan bahwa tidak ada sisa air yang akan menetes, biar keluar, biar kemudian menjadi yakin. Bab 3 kali itu agar kemudian menjadi lebih yakin, begitu ya. Asal urut mengurut janganlah dibahas. Ya, untuk laki-laki tentu saja ini ya, karena perempuan tidak ada yang mesti diurutnya. Hadis berikut, cepatlah tamat ini belum setahun ini. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlu Quba faqala inna Allaha yuthni alaikum faqalu inna nuttabi'ul hijarata al-ma'a. Kenapa? Ada yang mau keluar mobil. Kenapa? Rawahul Bazzar bisanadin dhaif wa asluhu fi Abi Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikril hijarah.
Dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yaitu Ibnu Abbasnya sendiri dan ayahnya karena keduanya muslim, ayah dan anak. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Ahlul Quba. Sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji kalian. Kemudian mereka menjawab, kami apa? Sesungguhnya kami juga menggunakan air setelah menggunakan batu. Hadis diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad yang lemah. Tetapi hadis ini juga ada asalnya menurut riwayat Abu Dawud dan diriwayatkannya bukan oleh Ibnu Abbas tetapi oleh Abu Hurairah dengan tidak menyebutkan batu, artinya dengan air. Ini jadi gini, Rasulullah SAW nanya kepada ahli Quba. Kenapa Rasulullah nanya? Karena di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat berapa? 118 atau 108? Ada yang bawa Quran? 108 atau 100? Ada. Lamasjidun Tusisa ala taqwa ahaku an taquma fihi. Itu ayatnya. La masjidun tusisa ala taqwa ahaku an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbu ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin atau mutatahhirin. 108 ya? Iya. Bagaimana artinya, Bu? Artinya janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Sebelumnya, ayat sebelumnya itu bicara tentang Masjid Dirar. Jadi dalam sejarah ketika kaum muslim, ketika Rasulullah SAW datang ke sana, kemudian konstelasi politik berubah dasar, ya, sehingga kemudian orang-orang kafir menjadi risau, orang-orang musyrik risau tinggal di mana? Di Madinah. Akhirnya mereka berhimpun. Ketika mereka berhimpun, akhirnya juga punya semangat untuk melakukan perlawanan. Tapi bagaimana perlawanan ini harus dengan strategi. Terlebih lagi ketika itu sudah ada informasi siap ada yang mendanai. Kalau tidak salah penguasa Ghassan, mereka siap mendanai kelompok kafir di Madinah untuk melawan Muhammad. Tapi mereka tentu saja tidak menampakkan kekufurannya. Mereka secara formal menyatakan keislamannya, tapi fikrohnya ngaco. Nah, oleh karena itu mereka butuh sarana untuk berdiskusi, untuk menyebarkan pahamnya dan lain sebagainya. Media yang paling mudah dan itu akan akan tercover begitu adalah dengan mendirikan masjid. Nah, dana dari Ghassan itu ditambah di antara mereka menghimpun dana, akhirnya didirikanlah lembaga studi. Ya, ini bukan di hutan kayu 68, bukan ya. Jadi bikin lembaga itu dan kemudian didirikan. Agar lembaga itu tidak dicurigai, tidak membuat ini, maka harus mendapatkan rekomendasi pengakuan dari Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW diundang untuk sholat di sana sebagai bentuk peresmian masjid tersebut. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikabari bahwa masjid itu didirikan dengan niat tidak baik. Bagaimana niatnya, Ibu? 107 atau 106, 107? Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Ya, untuk menimbulkan bencana, ya, diraron. Terus? Pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan dan Allah menjadi saksi bahwa
mereka Nah, itu begitu. pendusta dalam sumpahnya. dalam sumpahnya. Jadi dia adalah orang munafik. Orang munafik lah yang bikin apa tadi? Bikin masjid, tapi niatnya untuk kedurhakaan, untuk bencana, untuk kehancuran, untuk melestarikan ajaran mereka, untuk memecah belah umat. Dan kemudian mereka mengatakan kami adalah orang baik, kami tidak ada yang kami lakukan kecuali dengan kebaikan dan seterusnya. Tapi itu kemudian berusaha, gitu ya. Itu yang kemudian dilakukan oleh beberapa orang yang membuat pusat kegiatannya di hutan kayu, gitu ya. Kecil. Ibu Mira Manudung. Jangan dijelasin. Biar jelas. Dan mereka ya itu tadi, kalau di sini masjid, kalau mereka menamakannya dengan ya Islam, dengan apa namanya, dengan Quran atau apa segala macam, tetapi intinya bukanlah membuat kita menjadi lebih paham, tetapi menjadi bingung, menjadi tidak jelas, menjadi ragu, ya, dan kemudian mencoba memikir ulang Islam itu seperti apa, begitu, dengan tentu dengan cara pikir mereka. Jadi sudah ada. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala malah Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau ketika itu sedang on fire. Kalau saya lupa lagi mau berangkat perang kemana, kata Rasul, kita mampir dulu ke sana yuk. Udah Mas Rasul dibakar aja sama Rasulullah SAW. Itu masjid. Dan kemudian turun ayat 108 menerangkan tentang bahwa masjid yang layak didirikan oleh kamu adalah masjid yang Atas dasar takwa. di atas dasar takwa. Begitu. Dari sejak awal mula didirikan. Maksudnya masjid mana itu? Kuba. Masjid Kuba. Karena Masjid Kuba dari sejak awal didirikan atas dasar takwa. Jadi masjid pertama di Madinah adalah Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu nomor 2. Karenanya maka kemudian ini dilestarikan, disebut di dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan kemudian orang Kuba itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena di sekitar Kuba itu orang-orangnya suka bersuci, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang bersuci. Gitu. Kan heran ya Rasulullah, ini kok orang kok baru aja masuk Islam, baru apa begitu ya. Artinya itu dibandingkan dengan Rasulullah dan muhajirin lain gitu. Tetapi kemudian Allah menunjukkan kecintaannya kepada mereka. Ada apa? Dan kemudian jauh kan, karena Rasulullah berikutnya kan masuk ke kota Madinah dan mendirikan masjid di Madinah. Seluruh kegiatan ada di Madinah, di kota Madinahnya, tidak lagi ke Kuba. Nah, ketika turun ayat ini, ditanyalah mereka, kalian tuh kok dipuji-puji sih sama Allah Subhanahu Wa Taala, ada apa dengan kalian? Ya, ada apa denganmu? Gitu ya. Nah, kemudian kata mereka, kami adalah orang yang senantiasa bersuci dengan batu, tapi kemudian dibasuh dengan air. Jadi menjadi lebih bersih. Jadi poinnya banyak tentu saja. Yang namanya bertaharah kan banyak. Mungkin dia secara umum dia punya perilaku yang agak spesifik, istimewa, itu tadi. Nah, kenapa itu menjadi istimewa? Karena umumnya orang Arab ketika itu nggak begitu kira-kira. Tapi kalau mereka orang-orang Kuba ternyata bisa berbuat seperti itu, gitu ya, kira-kira, sehingga kemudian diabadikan di sini, gitu ya. Sekali lagi ini hadisnya dhaif dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Bazzar, tetapi dia punya pokok dalam riwayat Abu Dawud, dan riwayat Abu Dawud itu disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, tapi bukan dari Ibnu Abbas, tapi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa menyebut batu, artinya beristinja dengan air. Nah, pertanyaannya berikut, loh kenapa pakai air? Ya alhamdulillah di Kuba itu banyak air, karena sampai hari ini dia menjadi lahan tempat pertanian yang relatif subur. Jadi kalau ibu umroh, kemudian apa namanya ke Madinah, itu biasanya kita disunahkan untuk berangkat ke Kuba. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di sana, maka dia akan dapat pahala setara dengan pahala umroh. Atau itu mah dari Madinah balik lagi aja ke Jakarta sudah dapat pahala umroh. Nah lah ya, tetap kita
habis itu kita umroh. Jadi Ustaz, mana lebih besar pahalanya, sholat 2 rakaat di Kuba atau kita berangkat umroh? Ya berangkat umroh lah ya, pasti lebih besar. Karena nanti umroh itu ada keutamaan-keutamaan yang lainnya pula. Ada pertanyaan tentang Kuba, tentang ini? Saya udah Selesai, alhamdulillah nih. Ustaz, saya udah pernah mendapat materi. Ya materi. Berapa materinya Bu? Berapa juta Bu? Malah bentuk emas atau? Deposito. Ya sih. Ya. Tentang itu materinya. Setelah buang hajat gitu, untuk menuntaskan gitu kalau seorang awal itu batuk 3 kali gitu. Batuk 3 kali. Gitu kan. Kalau yang laki tadi kan diurut gitu. Ya kalau perempuan batuk 3 kali, kalau laki-laki teriak aja, sebutkan nama Bento, Bento, Bento. Itu benar nggak gitu? Ya kalau ada dalilnya sih boleh aja, cuma saya nggak pernah baru dengar dari ibu. Ibu ini macam-macam aja nih. Itu di mana tuh Ustaz? Ya kalau ada dalilnya sih boleh. Kalau nggak ada dalilnya, Biar menuntaskan gitu Ustaz. kalau batuknya 4 kali bagaimana? Ya kalau ada dalilnya sih oke, cuma saya tidak menemukannya. Jadi nanti kalau ibu datang lagi bawa dalilnya boleh. Nah, memang ini berkembang, misalnya kalau di mazhab Abu Hanifah itu tidak hanya diurut 3 kali, tetapi kemudian kalau dia cebok dengan air, maka si air itu harus dicipratkan ke pakaian, ke celananya, pakaian luar maksudnya, pakaian luar, di celananya, agar tidak ada orang ragu. Wah itu katanya air kencingnya itu kena celana gitu. Kan kita sudah berhati-hati. Daripada orang menjadi ragu-ragu, makanya nanti kalau umroh ya, kalau umroh perhatiin ini laki-laki Bu, kalau ke perempuan yang ngomong laki-laki. Perhatiin kalau orang teman-teman dari India ya, dari Bangladesh itu, dari Afgan itu keluar dari kamar mandi, itu pasti pakaian yang sekitar kemaluannya itu pasti basah. Kasih bayar basah karena dicipratkan dengan sengaja untuk kemudian meyakinkan bahwa yang air yang ada di situ itu bukan najis, tetapi itu air yang disengaja di situ. Itu di mazhab Abu Hanifah gitu. Mungkin ini ibu dapat yang batuk tadi untuk perempuan gitu. Kalau saya dapatnya itu, tapi sebaik itu tidak ada dalilnya juga yang teman-teman itu. Tapi itu sudah diungkapkan dari jauh-jauh hari dari zaman Abu Hanifah. Jadi untuk meyakinkan bahwa sudah terjadi proses pensucian dengan air. Nah, jadi yang tersisa itu bukan air kencing, tetapi air yang digunakan untuk bersuci. Maksudnya begitu. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Kita cukupkan sampai sini nih. Sekarang hadisnya sudah tamat. Berikutnya sudah baru lagi. Mandi. Bab mandi dan hukum junub. Kalau pertanyaan luar ini bisa ya? Di luar boleh Bu? Kapan? Di sini aja, nggak usah hujan nanti di luar. Terkait dengan surat Al-Isra, Al-A'raf, Oh, jauh banget Al-Isra sama Al-A'raf. Al-A'raf Oh iya. 172 Ustaz. Tentang? Terkait dengan peniupan ruh ke calon janda ya. Itu kan sudah ditetapkan 4 ketetapan Ustaz. Ya. Yang umur, rezeki, terus amal sama Feel. ya, Mohon. Ya itu apa? berbuat kebahagiaan atau Kesudukaan. kesudukan. Itu Ya feel dari takdir. yang jadi pertanyaan itu, kalau ketentuan kebahagiaan dan kesedihan itu gimana sih gitu pengertiannya gitu, atau amal? Yang 172 itu yang mana sih bunyinya Bu? Wa'id akhadna. Meniupkan ke sulbi gitu loh Ustaz kan. Coba. Saya tidak paham. Coba dibaca. Yang saya paham yang 174-nya. Kalau 1, iya. Saya dulu mengerti. Yang anak ngerti mah yang 174. Oh gitu.
tentang ashabul ukhdud kalau nggak salah. 72 ya. Pas 72 gimana bunyinya? Ini artinya aja Ustaz. Oh, boleh artinya. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sisi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami dan bersaksi kami. Lalu kami demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya mereka itu kami tengah Oke. terhadap ini. Terus ini nggak Ustaz? Udah, yang menjadi saksinya itu kan sudah tadi, sudah selesai yang menjadi pembahasannya. Iya. Jadi gini, itu yang disebutkan Rinciannya kan di hadis Arba'in. di hadis Arba'in nomor 4. Bukan ayat, nomor. Ada ayat dalam hadis. Salah di Nomor 4. Iya, Nomor 4 itu bercerita tentang kejadian manusia. Kejadian manusia itu ada proses kan gitu ya. Iya. Prosesnya ada nutfiyah, alaqah, mudghah, kira-kira begitu. Masing-masing 40 hari. Ada masa nutfah, masa alaqah, masa mudghah. 40 hari total 120 hari, yaitu setelah kehamilan berusia 4 bulan. Setelah itu kemudian diresmikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahasa Sundanya diistrenan. Diresmikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiupkan roh padanya. Dia itu bi arba kalimatin, dengan 4 ketetapan. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi asakyun aw sa'id. Yaitu yang pertama ditetapkan tentang rizkinya, kedua tentang umurnya, ketiga tentang amal perbuatan, keempat adalah tentang kebahagiaan dan kedukaannya. Pertanyaannya? Pengertian ketentuan amal dan kebahagiaan dan kesukaan itu gimana gitu, pengertian yang sudah ditetapkan maksudnya. Si Ibu pertanyaannya bingung, saya juga bingung ngejawabnya. Jadi kalau diterangkan kan maksudnya rizki. Kalau rezeki ya tahu. Bagaimana tahunya kawan? Ada dan tiada ada. Hah? Banyak. Sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Terus Kita umurnya juga sudah ya, ditentukan, kalau umur amalnya juga ditentukan, bahagia dan sedihnya juga ditentukan. Oh udah selesai, mau apa lagi? cuma pemahamannya gimana dong, bisa dijelasin. Ya dijelasin gimana? Dia begini, makanya saya selalu menyebutnya gini. Kalau bahasa Hilman nih, bahasa Hilman, Allah berikan kepada kita itu sebetulnya 3 ketetapan saja. Ini bahasa Hilman, katakan kalau cuma 4. Si Hilman katanya ngarang-ngarang, saya udah bilang 4, kurang. Plus 1 itu nantinya, jadi 4 juga sih kesimpulannya. Jadi yang pokok itu 3. Yang pertama rizki. Rizki itu adalah yang membuat manusia itu hidup sampai dia mati kan gitu ya, sampai dia hidup dari dalam kandungan lahir terus sampai mati, itu namanya dia hidup. Untuk hidup itu dia butuh penunjang, itu yang disebut dengan rizki. Makanya saya selalu mengatakan bicara tentang rizki harus kita pahami bahwa Allah memberikan kepada semuanya, Allah yang menjamin. Tidak ada makhluk di melata di muka bumi illa Allahi rizquha, kecuali Allah yang ngasih rizki. Ya, makanya kata Agim nggak ada apa cecak yang kurus kecuali cecak yang kejepit pintu. Karena itu dijamin, ya, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Jadi jangan pernah khawatir. Menjadi orang miskin ada rizkinya, jangan dikira loh. Jadi, rezeki itu hanya orang kaya aja, orang miskin nggak dapat, ada rizkinya, ya. Sebagaimana kita tonton di acara Mamah Dede, ya. Nah, gitu, selalu orang miskin selalu ada rizkinya. Jangan orang kaya, orang miskin aja juga ada rizkinya. Nanti apa yang disebut dengan rizki? Rizki itu, yang disebut rizki itu adalah jaminan orang atau manusia mendapatkan fasilitas hidup. Itu rizki. Kan saya katakan, kenapa rizki itu dibutuhkan? Agar si orang itu bisa hidup sejak dalam kandungan, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai ia kemudian meninggal. Nah itu hidup harus ada penunjangnya. Itu yang disebut rizki. Itu kira-kira. Yang kedua umur. Nah itu jatah, hitungan 63, 70, 97,
Atau Ibu Mira 108. Kepanjangan. Kepanjangan. Berapa tuh maunya Bu? 70 aja. Allah. Sekarang berapa? Yang 7. Oh, 3 kali 70 sebentar lagi 3 tahun lagi. Ya, siapapun ada umurnya, gimana Ibu Windy itu tahu aja. Kalau saya aja bisa mati kapan-kapan. Ada batas, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berapapun umurnya. Yang ketiga amal perbuatannya. Amal perbuatan itulah yang kemudian akan dialami oleh orang setelah Allah beri rezeki dan Allah sudah dikasih umurnya sama Allah. Makanya akan berbuat. Dengan makanan yang diminumnya, dengan tidur yang dilakukannya, gitu ya. Dengan buang air, buang apa segala melakukannya, dengan kasih sayang orang tuanya, kasih sayang pasangannya, dengan kecintaan dia kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas sudah takdirkan pula apa? Perbuatannya untuk menjalani itu sampai kemudian dia mati sudah ada ketentuannya dan itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi 3 sesungguhnya yang Allah tetapkan bagi takdir kita. Nah, di setiap rezeki yang ia dapatkan, di sepanjang umur yang jatahkan kepada dia, di setiap amal perbuatan ada 2 feel. Apa feel itu? Ada 2 feel. Feel itu feeling. Ada rasa. Ada saat membahagiakan, ada saat yang tidak membahagiakannya. Ada saat menyenangkan, ada saat menyedihkan. Nah, itu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Punya mobil, ada yang merasa bahagia, ada yang merasa tidak. Punya istri, Pasti bahagia lah. oh pasti bahagia. Itu mah buat pengantin baru itu. Kan lama juga. Punya suami, sama itu kan rezeki, ada feel-nya. Lulus ujian, ada feel-nya. Lulus ujian itu tidak semuanya menyenangkan, ada feel-nya. Berlomba, feel-nya beda-beda. Ada yang ingin juara 1, ada yang ingin juara 2. Tidak semuanya ingin juara 1, ada yang ingin juara 2. Kayak si Ali dalam film Children of Heaven, ya, film Iran itu. Dia pengennya juara 2, karena juara 2 hadiahnya sepatu. Karena dia pernah bolong. Ternyata dia jadinya juara 1. Feel-nya beda. Dia sedih. Gue juara 1. Sedih. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada punya anak yang ketiga, dia hamil ketiga, feel-nya bahagia. Wah, anak saya ketiga. Ada yang lain gak bahagia. Kecolongan. Karena kebobolan kambingnya. Itu feel, Bu. Nah, jadi kembali lagi, sebetulnya inti takdir itu berapa? 3 plus 1 feel-nya itu. Kartos begitu. Nah, kalau yang 3 kan jelas ya, rezeki. Rezeki itu penunjang hidup, dari mulai kasih sayang orang tua, belayan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berkesempatan menikmati fasilitas hidup yang Allah siapkan bagi makhluknya. Kalau kita manusia ya, itulah. Begitu. Kalau bicara tentang umur ya jatah waktu. Begitu. Jatah waktu bisa cepat, bisa lambat, bisa dan seterusnya begitu. Yang tentang amal ya waktu itu kan nggak mungkin kita diam aja, kan harus berbuat. Rizki juga, dengan rizki kan kita jadi hanya berbuat. Beda dong antara yang punya mobil dengan tidak punya mobil perbuatannya. Beda yang punya kacamata dengan tidak kacamata. Beda yang sarjana dengan yang lulusan SD, amalnya berbeda. Dan itu ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikuti aja takdir. Nah, itu satu. Yang kedua, satu itu yang mana? Nah, yang barusan diterangin itu satu. Semuanya penjelasan tentang takdir. Yang kedua adalah bagaimana penyikapannya. Kan itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadis tadi kan sebelum di tulang sulbi. Dalam hadis yang lain malah 50.000 tahun sebelum ada tulang itu kan begitu. Jadi itu sudah sangat jauh.
dan tulang sulbi itu adalah tentang sperma. Nanti pemahamannya adalah sperma, sehingga kemudian jalur keturunan itu dari ayah. Kenapa? Karena sulbi itu adalah di sperma laki-laki. Karena sperma dan tulang sulbi, perempuan hanya ovum saja. Walaupun nantilah itu soal perdebatan. Cuman kenapa nasab itu harus ke laki-laki? Karena takdir itu adanya di sperma, bukan di ovumnya, begitu kira-kira. Nah, dengan demikian berikutnya adalah yang kedua, apa yang harus kita sikapi dari takdir itu. Nah, untuk penyikapan takdir, kita harus melihat bahwa takdir itu terbagi kepada dua bagian. Takdir yang sudah lampau dan takdir yang belum terjadi. Terhadap yang sudah lampau, takdir itu yang mana Bu takdir? Yang mana? Yang Umur, nah, terus rezeki dan amal, plus dengan feel-nya, ya, plus dengan feel-nya. Khusus untuk feel, nah, jadi penyikapan terhadap takdir itu sebetulnya di feel-nya ini. Penyikapan takdir itu adalah yang feel-nya. Apa? Apabila terhadap takdir yang membahagiakan dan menyenangkan, kita bersyukur. Terhadap feel yang menyusahkan, yang membuat kita sedih, kita bersabar. Kapan? Sekarang. Jadi bicara waktu itu kan waktu yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Yang lampau, nah itu sudah selesai, sudah lewat. Yang lampau itu apanya? Yang 3 plus yang 1 feel-nya. Jadi rezeki sudah dapat, umur sudah berjalan sampai dengan kemarin, kemudian juga amal juga sudah kita lewati, sudah kita lakukan. Kemudian juga feel-nya. Nah, untuk feel dari 3 yang Allah berikan tadi, bila ternyata menyenangkan, kita bersyukur. Bila itu menyedihkan, kita bersabar. Kapan kita bersyukur dan bersabar? Sekarang. Oke? Yang kedua, ini ringkas, ini panjang, cuma saya ringkas. Yang kedua adalah takdir yang belum terjadi. Apa bedanya antara yang kemarin dan yang akan datang? Kalau kemarin Allah bukakan pengetahuannya, sehingga kemudian kita bisa melihat dan menyaksikan apa saja takdir kita di 4 hal tersebut, terutama feel, ya, terutama feel. Karena ini feel ini apa istilahnya, abstrak lah, gaib, relatif, bukan gaib, sorry, relatif. Ya, mungkin dia konkret tetapi dia relatif. Nah, karena kan orang tuh kan diuji itu kan soal bersabar dan bersyukur. Ya. Bukan soal takdir yang lain yang 3, enggak. Yang diuji itu yang bersabar dan bersyukur ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pengetahuannya. Karena Allah bukakan pengetahuannya terhadap takdir fil, maka dia harus bersyukur dan bersabar. Nah, yang berikutnya yang tidak diketahui, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakannya kepada kita, yaitu yang belum terjadi. Allah tutup pengetahuannya kepada kita. Karena begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Berusaha. Kalau yang kemarin mah kita bersabar dan bersyukur. Kalau untuk yang akan datang, apa yang harus kita lakukan? hati-hati. Beroptimis. Ini si anak ini ngomongnya tadi katanya namanya lo siapa lagi? Wahyu, si Wahyu. Iya lupa. Tadi sama Diki aja lupa kan. Sama Bu Sabita juga lupa tuh. Ibu Mira juga dikiranya Bu Aisyah. Maklum besar. Maklum lah udah tua. Udah kebanyakan ini ya, kebanyakan faktor U ya. Terus tadi ngomong apa? Ke depan Ke depan itu kalau dia bilang ikhtiar. memilih. Ikhtiar itu kalau bahasa Indonesianya adalah memilih. Bukan berusaha, tetapi memilih. Kenapa harus memilih? Karena tidak tahu. Begitu. Jadi kalau ke depan memilih, kalau yang kemarin bersyukur dan bersabar. Yang ke depan adalah sekarang itu kita harus memilih. Ikhtiar dan Pertanyaan berikut, apakah ada pilihannya? Ada, namanya juga suruh memilih. Apa pilihannya? Baik dan buruk. Feel lagi. Terima kasih Ibu Mira. Menyenangkan dan menyedihkan. Atau bahasa sederhananya baik dan buruk. Itu. Tinggal pilih. Apa yang baik itu? Surga.
ujungnya apa yang buruk itu? Neraka. Bagaimana mencapai surga? Rajin ibadah, taat, terus bersabar dan terus bersyukur. Itu. Tadi paham nih? Apa yang menyebabkan kita masuk neraka? Amal buruk. Apa amal buruk tuh? Suudon, zalim, malas, korupsi, mencuri, yang menghina, ya, tidak taat kepada suami, ya, atau menyia-nyiakan istri, sia-siakan istri. Tadi sia-siakan, sia-siakan. Itu kata kasar. Itu ya, itu kira-kira begitu. Jadi takdir itu penyikapannya begitu. Secara realita, karena waktu itu bergerak, ya, karena kita manusia. Jadi menariknya juga bahwa kenapa takdir itu menjadi 4, itu dalil secara filosofis bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta, terutama kita alam manusia ini adalah terbingkai pada ruang dan waktu. Ya, dan ini sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada rotasi bumi 24 jam? Kenapa ada revolusi bumi terhadap matahari 365/4 hari? Itu untuk menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruang, dengan atmosfer bumi dan ininya, plus dengan waktu tadi, dengan rotasi dan revolusi itu. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nyampe nggak Bu kira-kira atas pertanyaan tadi? Benar, kejawab nggak? Nanti kalau nggak jawab nanti harus diterangin lagi. Pokoknya nanti telepon aja sendiri sama saya di rumah. Nggak usah telepon. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oh, silakan. Yang gampang ya, jangan kayak Bu Widi yang susah-susah. Yang sesuai yang barusan itu. Nanti kalau yang tadi takdir sudah ditentukan itu ada baik ada buruk. Ya. Nah, pada satu sisi ada seseorang yang kehidupannya itu pada akhirnya itu ada yang buruk. Nah, itu keburukan dia itu sampai akhir hayatnya itu karena dia yang tadi dilihat feelnya itu dia tidak mau merubah atau memang dia sudah ditakdirkan sama Allah tuh memang nanti kamu mati akan jadi buruk gitu. Ini siapa? Cerita siapa Ibu? Menceritakan siapa Ibu ini yang sampai buruk kayak begini? Orang munafikin bukan? Ya, enggak mungkin kan maksudnya ya banyak apa? Ya, Ibu lagi bercerita tentang fulan siapa, fulanah siapa. Ini bercerita tentang siapa? Tentang diri Ibu. Diri Ibu nanti takdirnya gimana? Ya saya nggak tahu tapi Tunggu dulu, kan sudah diterangkan sama saya barusan. Kalau yang kemarin bila ternyata yang baik kita bersyukur, kalau kita ini sama masa depan kita memilih. Ibu milih yang mana? Ya, alhamdulillah, berarti akhir hayat Ibu insya Allah di mana? Insya Allah. Oke? Karena apa yang saya terangkan tadi dan kemudian dipahami dan dijalani oleh seseorang itu wujud bahwa dia beriman kepada hal yang gaib, yaitu tentang takdir. Yang gelisah, yang tidak tahu, yang ragu-ragu apa segala macam, berarti dia tidak iman kepada takdir. Kalau tidak beriman kepada takdir, apa namanya? Mukmin atau kafir? Kafir. Kalau orang kafir di mana Ibu? Neraka. Jadi Ibu mau yang mana? Surga. Mau yang mukmin, mau yang kafir? Kalau Ibu maunya yang mukmin, berimanlah kepada takdir. Bagaimana mengimani takdir? Bersyukur dan bersabar atas apa yang sudah lewat, memilih yang baik-baik terhadap yang belum terjadi. Kan nggak tahu, orang nggak tahu. Ya, orang kita karena tidak tahu, pilihlah pilihan yang baik. Ini saya berkali-kali nerangin sama si Wahyu ini. Tapi mudah-mudahan sekarang udah ngerti. Kan saya sudah kasih tahu sekarang. Sekarang ya yang di sana-sana Sudah dikasih tahu di Nursalam juga. lupa Di Widinya aja lupa. dalam
Itu. Ustaz, tapi Apalagi ini aneh kan nanya Ustaz. Oh, bukan aja, mau jelasin. Tolong koreksi aja Ustaz. Oke, siap. Ini Ustaz, maksudnya takdir yang banyak dibicarakan sekarang itu takut Ustaz. Takut miskin di dunia, takut kaya di dunia gitu, kayak gitu Ustaz. Masalah materi, masalah dunia gitu. Tapi kalau yang kita bicarakan sekarang kan takdir neraka atau takdir surga gitu Ustaz. Kalau kita Sama aja. mau masuk Sama surga, aja. masalah miskin kaya saya nggak masalah, saya pengen ke surga gitu. Maksudnya takdir tuh Ustaz. Itulah makanya sesungguhnya takdir itu cuma 3 hal plus feel. Nah, yang menjadi ujian kepada kita feel-nya itu. Jadi nggak ada masalah mau miskin mau kaya juga. Nggak jadi masalah. Yang penting feel-nya. Merubah takdir. Jadi kalau kita lihat film-film merubah takdir itu merubah dari miskin menjadi kaya Ustaz. Konotasinya itu. Oke, no problem. Itu okay. Itu juga benar. Dan untuk itu bisa dengan cara memilih. Memilih untuk menjadi kaya. Tapi Ya. walau alam tuh masalah dunia akhiratnya tuh. Akhiratnya gitu Ustaz, masalah akhirat. Ya, kalau pilihannya sudah baik, insya Allah pasti baik. Kaya dengan cara yang baik ya. Kalau milih sama riba 2 miliar. Terserah kitanya. Jadi sesungguhnya kita ini adalah hidup ini adalah seni memilih. Semakin baik pilihannya semakin bagus. Dan kita tidak boleh dikotomis kayak ini psikologi ini. Ya, tidak boleh dikotomis. Kita harus merasa dan meyakini pilihan kita di dunia itulah yang akan menyebabkan masuk surga. Begitu pilihan dunia loh ya. Pilihan dunia itu kita apa? Pilihan dunia itu apa? Pilihan dunia coba. Kita dunia itu milihnya maunya apa? Sehat, betul? Iya sehat. Makanya makan teratur. Nah begitu istirahat yang cukup, bertoharo. Biar apa? Sehat. Baca Quran biar tidak stres, sehat pilihannya. Pilihan yang kedua apa? Pintar. Kita tuh nggak ada manusia itu akan senantiasa ingin lebih baik, lebih hebat, lebih paham, lebih mengerti. Baca buku, ikut taklim, gitu kira-kira begitu. Ngajak orang taklim itu juga bagian daripada ingin pintar. Yang ketiganya apa? Kaya. Kenapa? Karena dengan kaya mempermudah amal soleh, mempermudah kebaikan. Kan gitu. Mau apa aja dengan harta bisa dan menjadi lebih sempurna nanti bersifat kolektif adalah berkuasa. Minimal berkuasa untuk diri sendiri karena Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat atas kepemimpinannya. Itu dunia. Yang karena itulah maka kemudian ia menjadi lebih leluasa melakukan pilihan-pilihan untuk masuk surga. Orang miskin beli surga susah. Nyumbang nggak punya uang. Sama istri bertengkar mulu bagaimana menyayanginya. Anak nggak nurut. Disuruh-suruh juga nggak mau, orang dia lapar apa segala macam. Miskin itu susah. Bodoh masuk surga susah, orang bodoh. Orang sehat, orang sakit mau masuk surga susah. Susah ya, bukan tidak bisa. Susah. Ya, puasa kagak kuat, di pas sakit puasa sehari 3 hari sakit. Orang sakit namanya juga, mikir sudah nggak bisa, orang sakit. Kerja nggak benar, nggak dapat duit, dimaki orang, dipecat, sakit. Daftar asuransi kesehatan kalau sakit mah tidak dapat. Seperti saya, seluruh asuransi menolak saya. Orang diabetes, orang jantung, siapa yang mau menerima asuransi? Usia sih 44, cuman nggak boleh. Jadi betapa susahnya orang yang sakit, orang yang bodoh, orang yang miskin. Nah gitu kira-kira. Kan miskin bukan maunya. Hah? Nah itu satu balik lagi balik deh satu. Nah, takdirnya yang mana ibu? Yang kemarin atau yang besok? Miskin itu takdir Yang kemarin yang ngomong ke besok? Yang kemarin.
miskin itu yang kemarin. Agar kalau karena miskin itu feel-nya tidak enak, tunggu dulu. Karena yang namanya miskin itu feel-nya tidak enak, ibu harus bagaimana? Bersabar. Bagaimana bersabar itu? Bagaimana yang disebut bersabar? Senang dengan kondisi kemiskinannya, bukan? Bukan. Yang namanya bersabar itu tidak senang dengan kondisi itu, maka ia berazam untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Bagaimana agar masa depannya dia tidak miskin? Memilih. Jadi pengertiannya itu Ustaz, yang dipahami itu miskin tapi ka mautna miskin gitu Ustaz. Kaya tapi ka borojol tapi ka mautna kaya gitu. Pengertiannya gitu Ustaz, pemahamannya. Ini kan belum terjadi. Iya makanya Ustaz. Pemahaman sekarang tuh. Orang belum terjadi ini masih awal. Apakah kita mati dalam kemiskinan? Apakah kita mati dalam kebodohan? Tidak tahu. Ustaz tanya tukang ojek saja sih. Iya, saya kan sama farmakologi ini bicara farmakologi bukan sama tukang ojek. Tukang ojek juga sekarang sudah bagus-bagus, ada guru segala macam, dokter anda segala macam, baiklah daripada dia tidak ngojek kan begitu kira-kira. Oh gitu. Kartos. Jadi sekali lagi ini butuh keimanan. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga Allah mengatakan bicara tentang orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengimani yang gaib. Kalau sudah mengimani yang gaib, di 135 surat Ali Imran ketika bicara uiddat lil muttaqin apa? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wal dharra kadimin al-ghaid wal afina anil nas wa idza fa'alu fahishatan dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusiru ala ma fa'alu nadimin. Itu beda. Kenapa? Karena bab iman sudah selesai di Al-Baqarah. Di situ sudah dalam bentuk praktek aksi di ayat 135. Begitu. Karena yang namanya infak di dalam setiap situasi dan kondisi itu butuh keimanan. Infak. Bukan infak serangan jantung, Bu. Infak itu bahasa Indonesia serangan jantung. Infak. Bersedekah lah ya. Bersedekah dalam setiap situasi itu butuh keimanan. Wal kadhiminal ghaid, menahan marah itu butuh keimanan. Orang kita dizolimi, orang kita disakiti, orang kita dirugikan, masa kita nggak marah? Tapi terus tahan. Wal afina anin nas, harus memaafkan. Masa kita dizolimi? Harus memaafkan. Katanya setia tapi kawin lagi kan, masa harus dimaafkan? Udah kata si ini itu perang. Wa idza fa'alu fahishatan, apabila dia berbuat dosa, karena manusia pasti dia tidak lepas dari kemungkinan berbuat dosa. Zakarullah, selalu ingat Allah. Karena selalu ingat Allah, maka ia akan beristighfar dan kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya. Itu semuanya action, sikap. Setelah selesai di iman kepada yang gaib terlebih dahulu, sebagaimana diterangkan. Dan itu kan konsep yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun waladina amanu waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila qablika. Itu di ayat-ayat itu cerita tentang sifat orang yang bertakwa gitu ya. Dan sekali lagi beriman itu kepada hal yang gaib. Apa yang disebut dengan hal gaib? Yaitu hal yang membuat kita gelisah. Kenapa gelisah? Karena kagak tahu. Kenapa kagak tahu? Gaib. Nggak kelihatan. Allah kelihatan nggak? Nggak, gaib. Makanya karena Allah gaib, ada yang beriman, ada yang tidak. Apakah ada hari akhir? Kata yang beriman. Kata yang tidak, orang tidak beriman, tidak ada. Terus kita bisa membuktikan bahwa itu ada? Juga tidak bisa. Yang dibutuhkan apa? Iman. Begitu Ibu. Ya, jadi Ibu nanti ujungnya mau ke neraka atau surga? Surga. Ya,
Bagaimana cara memasuki surga? Gampang. Bersyukur dan bersabar atas takdir yang lewat, memilih untuk yang belum terjadi. Taat pada suami. Nah. Dan Allah sudah janjikan, inna apa? Ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya aku senantiasa bersama pilihan hambaku, kalau bahasa saya, kalau sesuai dengan pembahasan. Sesungguhnya aku sesuai dengan pilihan hambaku. Jadi kalau hambaku maunya masuk surga, aku masukkan ke dalam surga. Kalau hamba itu maunya masuk neraka, aku masukkan dia ke neraka. Jadi Ibu Mira kiranya masuk mana Ibu? Surga. Tapi inilah ujian. Makanya ahasiban nas ayaqulu amanah wa hum la yuftanun. Banyak orang yang mengira cukup dengan mengatakan beriman, sudah sholat, rajin pengajian, begitu ya, dia bakal masuk surga. Padahal dia belum diuji. Ujian, ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Bagaimana itu yang menyenangkan bisa menjadi ujian? Saat dia tidak bersyukur. Bagaimana yang kesulitan itu menguji dia? Saat dia dapat kesulitan, dia tidak bersabar. Jelas Islam dikonek gini juga, gitu lagi. Gak bakalan keluar kemana-mana. Cuma Bu Mira, jadi dapat surga teh. Amin. Makanya kita berdoa tuh dalam sholat yang tidak pernah putus, itu 2 poin penting. Dan itu tidak boleh terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus apa? Jadi kita komitmen hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, minta tolong. Untuk itu kita minta hidayah. Itu harus dipahami benar. Jadi doanya itu. Yang ungkapan kita kepada Allah mah doa aja gitu. Ya. Nah, yang lain-lainnya pendukung. Ayat sebelumnya 4 itu menegaskan tentang ketuhanannya Allah. Dari Bismillah sampai dengan Maliki Yaumiddin, itu rukun iman. Yang terakhir menegaskan agar kita hanya jalan yang lurus itu jelas apa? Alladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hanyalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Itu penegas. Tapi intinya ya kana budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 9:40. Baterainya udah habis. Kalau definisi maksiat itu apa Ustaz? Maksiat kebalikan dari ta'ah. Ta'ah kebalikannya maksiat. Sesuatu yang menggelisahkan gitu Ustaz. Atau Bukan, itu mah bicara tentang dosa. Al-ithmu. Kalau maksiat mah kebalikan dari ta'ah. Ada ta'ah, ada maksiat. Faman ata'ani, faman asani, kan kata Rasulullah SAW apa? Semua orang pengen masuk surga ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat tuh bingung, kok ada yang tidak mau? Kata Rasulullah, barang siapa yang taat, semua ia tak mau masuk surga. Faman asani faqad aba. Kalau ia maksiat, tidak taat kepada Rasulullah, maka dia begitu. Tapi akhirnya kata maksiat itu menjadi identik dengan dosa. Tapi dosa itu sendiri adalah mahaka fi sadrika wa karihta ayattali alaihin nas. Sesuatu yang menggelisahkan nurani, dan kemudian ia tidak mau perbuatan atau perkataan yang menggelisahkan itu diketahui oleh orang, muncul dari dirinya atau dilakukan oleh dirinya. Itulah yang disebut dengan dosa. Tapi standar orang kan beda-beda ya. Ya. Itu yang saya katakan dari awal tadi, feel. Ya, kita bicara tentang feel. Iman tuh mengimani feel sebetulnya. Feel itu bahasa Indonesia rasa, roso ya. Di nomor 5 kalau roso ya, jadi rasa. Feel. Jadi hari
temanya Phil. Sudah sekian, sudah 9.45. Mudah-mudahan apa yang dibahas di kesempatan kali ini mendapatkan berkahnya, dan mudah-mudahan kehadiran kita juga mendapat berkahnya. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada yang menyiapkan hidangan, yang men-shoot dengan kameranya. Nggak tahu nih jadi apa nanti. Kayaknya yang di-upload yang terakhir. Itu nggak usah. Yang Phil gitu. Itu ya, terserah lah, nanti diatur oleh beliau. Kalau dia sempat, mumpung belum punya istri ya, bisa urus-urus video lah. Nanti kalau sudah punya istri, sibuk urus istri. Ya artinya, insya Allah menjadi berkah waktunya walaupun belum menikah. Apalagi kalau sudah menikah lebih berkah lagi, insya Allah. Kapan rencana nikahnya? Kan Ustaz. Nah, sedang ya on the way ya, on the track, insya Allah. Lalu kapan nikah? Kalau Lebaran habis Lebaran. Oh, Cuman tahunnya sudah 2 tahun. Ya demikian, aku kali hada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.